Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang mana dengan berbagai kenikmatan tersebut, kita bisa melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan, dan dengannya kita bisa menambah pahala yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat rahimani wa rahimakunallah, untuk mengawali konsultasi pada kesempatan malam hari ini, kita akan mencoba mentelaah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendhihar istrinya di antara kalian, padahal istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya ucapan dhihar itu adalah perkataan yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat tentang dhihar ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, terdapat di awal-awal surat Al-Mujadilah, yang mana bagian awal surat Al-Mujadilah ini turun berkenaan dengan kejadian yang menimpa keluarga Khawlah binti Tha'labah, yang mana dia adalah seorang wanita yang didihar oleh suaminya, yaitu Aus bin Samit, yang merupakan saudara dari Ubadah bin Samit. Kata Khawlah binti Tha'labah, sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan, yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. "Inni la asma'u kalama Khawlata binti Tha'labah." Aku mendengar perkataan Khawlah binti Tha'labah, wa yakhfa 'alayya ba'duhu. Tapi sebagian dari ucapan Khawlah binti Tha'labah ini aku tidak bisa mendengarkannya. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqulu. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akala syababi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suamiku telah menggunakan masa mudaku. Wa nathartu lahu batni. Perutku telah mengandung anak-anaknya. Hatta idza kabirat sinni. Sampai ketika usiaku telah senja, aku telah tua. Wa anqata'a waladi, dan aku sudah tidak bisa melahirkan anak lagi. Dhahara minni, tiba-tiba dia mendiharku. Allahumma in ashku ilaika. Ya Allah, aku adukan permasalahan rumah tanggaku ini kepadamu. Fama barihat hatta nazala Jibrilu biha ula'il ayat. Maka tidak lama setelah itu, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menurunkan ayat di awal surat Al-Mujadilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan wanita yang
mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zihar? Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya yang bersifat mengharamkan istrinya. Misalnya, seorang suami mengatakan, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau, perkataan suami pada istrinya, misalnya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya sebagaimana seorang anak tidak boleh menggauli ibunya, maka seperti itulah suami mengharamkan istrinya sebagaimana dia diharam untuk menggauli ibunya. Dan di masa Islam yang pertama kali melakukan zihar adalah Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit yang mendihar istrinya Khawlah binti Tha'labah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini sebagai panduan bagaimana kiranya ketika seorang suami terlanjur mendihar istrinya. Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah dia harus membayar kafarah mughaladhah. Dia harus membayar kafarah yang berat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan dihar itu dianggap sebagai dihar apabila terlontar dari lisan seorang suami dan suami ingin menariknya. Artinya suami ingin kembali kepada istrinya. Maka dia terkena kafarah mughaladah tadi. Nabi SAW dalam rumah tangganya dengan berbagai dinamikanya. Beliau pernah mengilak istrinya selama 1 bulan. Ketika para istrinya mengajukan kenaikan uang belanja, kenaikan nafkah. Nabi SAW pernah menceraikan 2 orang istrinya. Dan Nabi SAW tidak pernah menzihar istrinya. Karena zihar adalah perkataan yang mungkar, perkataan yang dusta, dan seorang yang mengucapkannya, dan ia ingin kembali kepada istrinya, maka dia harus membayar kafarah yang disebutkan pada ayat yang setelahnya di surat Al-Mujadilah. Maka dari ayat yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, menunjukkan bahwa zihar adalah sesuatu yang mungkar. Dan zihar itu apabila terucap bagi seorang suami, maka suami itu dan suami ingin kembali kepada istrinya maka terkena kafarah. Akan tapi ketika suami itu mendihar istrinya dan dia tidak ingin kembali, maka dia tidak terkena kafarah mughaladah, tidak terkena kafarah yang berat sebagaimana disebutkan oleh Allah di ayat yang setelah ayat yang kedua ini. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan ketika ada seorang suami dia mengharamkan sesuatu selain istrinya dan dia ingin menggunakan sesuatu yang dia haramkan itu, maka dia terkena kafaratul yamin, kafarah sumpah. Misalnya seorang mengatakan, makanan ini haram bagiku, padahal itu makanan yang halal. Kemudian dia ingin memakannya, maka dia terkena kafaratul yamin, kafarah sumpah. Di antaranya adalah dia berpuasa 3 hari. Akan tapi ketika yang diharamkan itu adalah istrinya, dengan ucapan zihar atau ucapan yang tegas, misalnya seorang suami mengatakan, engkau haram bagiku, ucapan semacam ini bukan ucapan yang sederhana. Maka dirinci oleh para ulama, kalau niatnya adalah talak, maka jatuh talak dengan ucapan itu. Tapi kalau tidak berniat talak, maka itulah zihar. Itu adalah zihar. Kemudian apabila seorang suami, dia ingin menyanjung istrinya, memuji istrinya dengan sesuatu yang disamakan dengan ibunya, tapi tidak ada niatan zihar, dan redaksinya bukanlah redaksi zihar yang sempurna, bukanlah redaksi anti alayya ka dhahri ummi, maka itu tergantung pada niatnya. Misalnya, seorang istri pandai memasak, dan dia adalah anak dari seorang ibu yang pandai memasak pula. Kemudian suaminya menyanjung istrinya, wahai istriku, tanganmu seperti tangan ibuku. Artinya keahlianmu dalam membuat makanan seperti ibuku dulu.
maka seperti ini tidak jatuh zihar. Akan tapi ketika niatnya adalah menzihar, maka jatuh zihar. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit renungan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah pada ayat yang kedua, dan mengingatkan di dalam rumah tangga seorang suami dan istri harus berhati-hati dalam berkata. Jangan sampai satu ucapan menjadikan hubungan mereka ada pembatasan, bahkan mereka tidak bisa kembali kecuali setelah membayar kafarah atau bahkan setelah rujuk dari ucapan talaknya. Wal'iyadzubillah. Kemudian Anda persilahkan untuk memulai konsultasi pada kesempatan kali ini. Silakan yang ingin menanyakan, tidak harus berkaitan dengan tema. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadholi ya Ahmad, jika ada ingin didiskusikan dengan Ustaz. Tafadholi, Juniarti dari Bandung. Ya, terima kasih Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama, kalau misalkan kita mau memasuki bulan Ramadan, nah saya itu masih bingung Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita membaca Quran, saya tuh biasanya mengikuti di kajian kami tuh satu ayat dengan artinya dan tadaburnya. Nah itu kan kalau di bulan Ramadan itu kan kita harus konsentrasi dengan Al-Qur'annya saja. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Terus yang kedua Pak Ustadz, misalnya kita selalu menjihad istri ya Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz katakan. Nah itu kadang-kadang ya saya suka mendengar itu Pak Ustadz. Seorang suami misalnya ke istrinya, kamu seperti ibuku jalannya, atau seperti ibuku dandannya, itu kan hal yang dilarang Pak Ustadz, mengucapkan seperti itu. Tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, lebih sering mengucapkan seperti itu. Itu bagaimana Pak Ustadz jazakallahu? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung ya, tentang bagaimana di bulan Ramadan seorang muslimah itu ingin membaca Al-Quran sekaligus tadabbur ya. Yang utama ketika di bulan Ramadan adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Bagaimana perkataan yang sangat tegas dari Al-Imam Az-Zuhri ketika ditanya tentang amalan apakah yang paling utama di bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Amalan yang utama di bulan Ramadan hanya dua menurut beliau. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran dan memberi makan orang yang berbuka. Maka ini menunjukkan bahwa yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Adapun tadabbur dilakukan di sela-sela istirahat ketika membaca. Yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Darul Hijrah, maka yang ada di Madinah, maka beliau menutup kajian kitab Muwatta'nya, kitab hadisnya, dan beliau lebih memilih membaca Al-Quran dari mushaf. Ini semua menunjukkan bahwa yang utama seorang muslim dan muslimah di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran dari mushaf. Artinya membaca dengan melihat mushaf. Karena dengan melihat mushaf itu, maka seluruh anggota badan bekerja sama untuk membaca Al-Quran. Tangannya memegang mushaf, lisannya membaca, matanya melihat, telinganya mendengar, dan hatinya berusaha untuk fokus untuk membaca Al-Quran tersebut. Sehingga dengan demikian maka membaca lebih afdal daripada yang lainnya, daripada tadabbur Al-Quran dan juga yang lainnya. Meskipun juga diperbolehkan, tapi ketika kita bicara afdaliyah, maka tilawah lebih afdal daripada yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tentang apa tadi yang kedua? Iya Pak Ustadz, Kak. Seorang istri itu Kak, saya pernah punya teman itu Pak Ustadz. Menyamakan tadi Karena ya? istrinya itu meninggal Pak Ustadz. Jadi dia sudah menikah. Iya menikah lagi, menjihar gitu Pak Ustadz. Menjihar istri pertama. Nah istrinya dia menikah 2 kali setelah istrinya meninggal itu. Karena tidak sama dengan istri pertama. Sepertinya contohnya seperti masakan, atau pakaian, atau
istri yang pertama tuh suka mentadaburi anak-anaknya, itu istri yang kedua ketiga itu nggak bisa seperti itu bagaimana pas diajarkan? Disamakan Karena dengan suka istri melihat. pertamanya ya? Atau disamakan Iya, dengan... iya, eh, tidak sama dengan istri pertamanya, makanya si suaminya itu menceraikan gitu Pak Ustadz, karena tidak sama seperti istri pertamanya gitu Pak Ustadz. Yang Jadi dia tuh disamakan dengan siapa? Istri kedua disamakan dengan siapa? istri pertama Pak Ustadz. Jadi Oh, siap. dua-duanya itu, iya. Baik, paham kita. Baik. Bagaimana kalau seorang ini menikah 2 kali ya? Jadi istri Mm, pertama diceraikan, kemudian nikah lagi, dan dia mm, mengatakan kepada istri yang kedua, engkau nggak seperti istriku yang pertama. Atau bahkan mungkin dia menyamakan tanganmu seperti tanganku istri yang pertama, misal begitu. Maka ini bukan lafaz dihar ya. Jadi dihar itu menyamakan dengan wanita yang haram untuk dinikahi, yaitu ibu biasanya. Atau misalnya bibi, semacam itu. Adapun kalau eh, penyamaan semacam ini, apalagi dia niatnya bukan niat untuk mendihar dan bukan niat talak, maka tidak jatuh talak. Wallahu ta'ala alam, dan juga tidak jatuh dihar. Wallahu ta'ala alam. Iya Pak Ustadz. Dijakon beserta atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak umumnya dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, saya pernah mendengar orang bicara gorengan adalah musuh abadi. Jadi apakah ini termasuk dia mengharamkan gorengan itu gitu? Nah, kalau dia mau makan, apakah dia harus bayar kafaroh gitu, Ustadz? Baik. Ya, yang pertama ini ya, tentang apakah ucapan seorang gorengan adalah musuh abadi termasuk pengharaman. Jawabannya tidak, Bu. Nah, Jadi ketika seorang mengatakan dengan lafaz seperti itu, maka itu bukan lafaz pengharaman. Kecuali dia tegas mengatakan, bagiku gorengan itu haram. Ucapan semacam ini bukan ucapan sederhana. Kalau dia pada akhirnya nanti memakan gorengan, ya karena misalnya dia ingin dan seterusnya, maka dia terkena kafaratul yamin. Itu dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian yang bisa menutup aurat sholat 10 orang untuk 10 orang miskin. Kata kalau tidak, dia berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Itu kalau dia mengatakan gorengan ini haram. Adapun ucapan yang tadi, maka itu bukan ucapan pengharaman. Jadi tidak mengapa dia memakannya, tidak ada konsekuensi apapun dari ucapan itu. Wallahu taala a'lam. Silakan yang kedua, Bu. Nah, Ustadz, yang kedua, Ana pernah membaca ayat, tapi Ana lupa surah apa, itu bahwa kita tidak boleh memintakan azab kepada orang-orang zalim atau apa gitu, Ana lupa. Karena memang Allah akan mengazab mereka gitu. Nah, tapi Ana baca di surah Nuh di ayat 26, Ustadz. Bahwa Nabi Nuh itu mengadu kepada Allah tentang kaumnya dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Nah, itu jadi kita sampai kalau dari sini berarti kan boleh gitu Ustadz mendoakan kebinasaan atau keburukan untuk orang-orang kafir atau orang-orang zalim gitu. Nah, Baik. batasnya itu kalau memang batasnya itu semana kita boleh mendoakan itu, Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Dari mana ini, Bu? Ana, Ustadz, Ya, dari mana asalnya? dari Lampung, Ustadz. Dari Lampung. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Dari Lampung. Tentang ayat yang satu menunjukkan tidak bolehnya seseorang itu mendoakan keburukan atau mendoakan siksaan kepada orang kafir. Sedangkan disebutkan dalam surah Nuh, di mana Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan dari orang-orang kafir itu ada di muka bumi ini. Baik, dua ayat ini tidak saling bertentangan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Nah, kita tahu semua ayat Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran,
walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya kalian akan mendapati ikhtilaf, pertentangan yang sangat banyak sekali. Ayat satu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Itu kalau Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Al-Quranul Karim turun dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semua ayatnya tidak saling bertentangan. Ayat yang pertama adalah salah satu ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat-surat Makkiyah, terutama dalam ayat-ayat Makkiyah, wala tasta'jil lahum. Janganlah kamu istijal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Artinya janganlah engkau istijal, minta agar mereka segera diturunkan azab. Kenapa? Ya, karena nanti pada saatnya akan turun azab kepada mereka, bahkan azab yang kekal bagi mereka di neraka. Jadi ayat yang pertama itu biasanya adalah ayat-ayat Makkiyah di fase dakwah awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berada di Makkah. Kemudian untuk surat Nuh, maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah nabi dengan rekor dakwah terpanjang. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Beliau berdakwah bertemu dengan kakek, dengan anak, dengan bapak, dengan anak, dengan cicitnya. Jadi semua generasi itu bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam karena usia Nabi Nuh yang sangat panjang. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Quran, wahai Nuh, tidak akan ada lagi orang yang beriman setelah ini. Maka Nabi Nuh pun mulai berdoa dengan doa pamungkas yang tadi disebutkan, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan ada orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini kecuali engkau hancurkan semuanya. Jadi yang pertama, doa itu diucapkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Nuh bahwa setelah turunnya ayat itu tidak ada lagi dari umatnya yang beriman. Bahkan disebutkan dalam surat Nuh di bagian awalnya, para petinggi-petinggi kaum Nuh itu mengancam para pengikut Nabi Nuh, bahkan mengancam Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dengan ancaman pembunuhan. Maka Nabi Nuh pun akhirnya mengeluarkan doa pamungkasnya sehingga mendatangkan tufan banjir besar yang menenggelamkan seluruhnya kecuali yang berada di atas perahu. Demikianlah konteksnya. Jadi Nabi Nuh sudah bersabar sekian lama, kemudian pada puncaknya ketika diberitahu oleh Allah, maka Nabi Nuh pun mengeluarkan doa pamungkas. Itu. Jadi terdapat perbedaan bahwa ayat-ayat Makkiyah yang diberikan kepada Nabi dengan konteks kisah umat terdahulu, salah satunya adalah kisahnya Nabi Nuh dan kaumnya yang akhirnya dihancurkan dengan banjir besar itu. Sehingga berbeda konteksnya. Kalau itu adalah Nabi Nuh, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk istijal. Maka para ulama diantaranya menyebutkan bahwa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, setiap Nabi itu punya doa yang mustajab. Nabi Nuh mengeluarkan doa mustajabnya, Nabi Salih mengeluarkan doa mustajabnya, dan nabi-nabi yang lainnya mereka punya doa yang mustajab. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang mustajab yang beliau miliki, beliau tahan. Beliau akan keluarkan nanti ketika pada saatnya mengeluarkan syafaatul uzma. Kalaulah nabi-nabi terdahulu dengan tidak mengurangi keutamaan mereka, rasa hormat kita kepada mereka, mereka mengeluarkan doa itu untuk menghancurkan musuh-musuh dakwah. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan doanya untuk syafaatul uzma, untuk menyelamatkan seluruh manusia. Karena kalaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluarkan syafaatul uzmanya, doa pamungkasnya pada hari kiamat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegakkan hisab pada hari kiamat, sehingga manusia akan terjemur dengan panas yang ada di mahsyar selama bertahun-tahun lamanya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah dengan syafaatul uzmanya. Begitu Bu, kompromi dari dua ayat yang mulia tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, mau bertanya. Silakan Bu.
Nah, jadi kalau misalnya, jadi kita ini kalau didolimi, apakah kita berdosa kalau ini mendoakan keburukan kepada orang yang dolim tersebut, Ustaz? Baik. Ketika seorang terdolimi, maka dia boleh mendoakan sesuatu yang buruk untuk yang mendoliminya. Dan doanya adalah doa yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa dzakara minha, dan diantaranya adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa in kana kafiran, doanya orang yang terzalimi kepada yang menzalimi adalah doa yang mustajab meskipun orang yang dizalimi adalah orang kafir. Jadi boleh ketika seorang dizalimi dia mendoakan keburukan untuk orang yang menzaliminya. Meskipun ketika dia memaafkan, ketika dia melupakan, maka itu lebih utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia islah, melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terdolimi kepada orang yang mendolimi bisa memilih, yaitu dia membalas dengan doa keburukan yang setimpal dengan apa yang menimpanya, atau dia memaafkan karena mengharapkan pahala yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Baik, mungkin Nah, Ustaz, silakan. jadi jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu Jazakumullah fiik. khairan. Baik, silakan yang lainnya. Lihat, tafadhali Vera. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Izin bertanya. Ustadz, menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya tadi, kalau ucapan tersebut tanpa disengaja diucapkan, misalnya dia tidak mengetahui, kemudian dia mengharamkan makanan tersebut, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Sama halnya juga misalnya ada seseorang pasangan suami istri, suaminya itu tidak paham tentang ini, kemudian mengucapkan hal tersebut, tapi tidak paham konsekuensinya dan apa yang harus kafarnya apa gitu, sehingga menjalani hal itu seperti biasa. Gimana Baik. menurut Ustaz? Ini Bukan yang juga sumpah ya, Bu ya? Yang Betul, Ustaz. tentang pengharaman ya? Maksudnya bukan zihar begitu? Kedua hal itu, Ustaz. Yang zihar atau yang pengharaman selain istri? Kafarah yang ditanyakan yang mana nih? Yang pertama menyambung pertanyaan Ibu tadi, apabila dia mengharamkan makanan. Makanan, Itu. siap. Yang kedua, apabila menzihar istri tanpa dia Apa sadari kafarahnya? itu. Baik, siap. Baik, yang pertama, kalau yang diharamkan adalah selain istrinya, kemudian dia melanggarnya, artinya dia memakan apa yang diharamkan, maka dia terkena kafaratul yamin. Kafaratul yamin Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Maidah pada ayat yang ke-89. Kafaratul yamin Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-89. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum." Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan sumpah yang tidak kalian maksudkan untuk bersumpah. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan sumpah munakidah yang kalian sengaja untuk bersumpah dengannya. Fakafaratuhu, apa kafarahnya? Kafarah bagi orang yang bersumpah dan kemudian dilanggar, maka it'amu asyarati masakina min awsati ma tuti'una ahlikum. Maka yang pertama, dia memberikan makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan oleh dia dan keluarganya. Au kiswatuhum, atau dia memberikan pakaian yang bisa digunakan untuk menutup salat kepada 10 orang juga. Misalnya seorang ini memberikan 10 jilbab, maka ini boleh, maka ini sah. Yang tidak sah adalah seorang membeli 10 peci. Karena 10 jilbab itu jilbab bagian dari penutup aurat salat seorang wanita. Adapun peci, maka dia bukan penutup aurat salat bagi laki-laki. Au tahriru raqabah, kemudian yang ketiga adalah memerdekakan budak, dan sekarang tidak ada. Faman lam yajid,
Barang siapa yang tidak bisa melakukan 3 hal itu, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, tidak ada budak yang dia bisa merdekakan, maka fasiyamu salatati ayyamin, maka dia berpuasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itu adalah kafarah dari sumpah apabila sumpah itu dilanggar. Ini pengharaman yang selain istri kemudian dilanggar, maka terkena kafaratul yamin. Adapun pengharaman yang istri ya, jadi yang diharamkan adalah istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang setelah ayat kedua dari surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menziar istri-istri mereka. Tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian dia menarik ucapannya, dia ingin rujuk dari ucapan tersebut, maka fatahriru raqabah, dia harus memerdekakan hamba sahaya. Min qabli ayyatamassa, sebelum dia jima dengan istrinya. Kemudian di ayat yang setelahnya, ayat yang keempat, faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan budak, tidak bisa memerdekakan budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia berpuasa selama 60 hari. Min qabli ayyatamassa, maka sebelum dia jima dengan istrinya. Faman lam yastati, kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan. Dia memberikan makan kepada 60 orang miskin dengan makanan yang biasa dia gunakan untuk makan. Dan ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kafarah ya, kafarah yang dibebankan kepada seorang karena pelanggaran tidak mengenal seorang itu tidak tahu dan tidak mengenal seorang tidak mampu. Maksudnya, ketika ada orang yang awam, dia pernah mengharamkan makanan atau bahkan mengharamkan istrinya dan dia tidak tahu, maka kafarah itu tidak bisa gugur darinya. Misal yang kedua, ada seorang yang mengharamkan makanan atau mengharamkan istrinya dan ketika itu dia belum mampu membayar kafarah, maka kafarah menjadi hutang baginya. Jadi kafarah tidak bisa gugur dengan ketidaktahuan dan tidak bisa gugur dengan ketidakmampuan. Jadi barang siapa yang melakukan itu, maka dia terkena kafarah sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran yang mulia. Baik, ada lagi yang lainnya, Bu? Afwan Ustaz, Ana mau nambahin lagi, berarti ketidaktahuan itu menjadi hutang kafarat untuknya gitu ya Ustaz Iya, ya? Simpel. tidak menjadikan dia gugur dari kafarah. Benar. Baik, syukuran Ustaz. Baik, silakan yang lainnya. Tafadhali ba'daha Ines Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? dari Bogor, Ustaz. Dari Bogor. Nah, tafadhali. Gini Ustaz, kalau ada pasien dok ya, dia kan dirawat dok sih Ustaz ya, kan dirawat. Nah, kemudian dia diinfus untuk obat ya, bukan untuk makanan. Apakah itu boleh saum, Ustaz? Bagaimana, Bu? Ketika dia diinfus, Dia kan diinfus Iya. bukan untuk makanan, untuk obat, jadi untuk masukin obat. Dia untuk kan masukkan obat. diinfus. Iya. Apakah itu boleh saum nggak, Boleh. Ustaz? Oh boleh ya. Boleh apa, Bu, baik. pertanyaannya? Kenapa? Nggak jelas dari suaranya. Oh, Dia diinfus jadi- kemudian boleh apa tadi? Boleh saum nggak, Ustaz? Boleh sholat. Iya, taib. Saum. Oh, saum ya, Puasa. puasa. Baik. Boleh Iya. nggak? Baik, pertanyaan sangat bagus ya. Syukran, Tentang Ustaz. Iya, tentang ketika seorang di bulan Ramadan ya, kemudian dia tidak bisa berpuasa, artinya dia tidak dalam kondisi yang tidak fit dan dia diinfus begitu. Apakah puasanya sah atau tidak? Karena infus ini memasukkan bahan-bahan ya, artinya baik itu obat, apalagi yang berupa infus makanan, maka semua ini membatalkan puasa ya. Membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan adalah ketika seorang terluka, kemudian diberikan ya misalnya kayak betadin semacam itu, maka ini tidak membatalkan puasanya. Adapun infus yang sifatnya semacam itu,
obat ya yang diminum, maka semua itu membatalkan puasa ya. Kalau memang dia sakit, maka sebaiknya dia tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Silahkan diqadha setelah dia kondisinya sehat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada orang yang safar dan orang yang sakit diperbolehkan untuk mengqadha di hari yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fa in kana, setelah Allah menyebutkan tentang ayat tentang puasa, wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, maka dia boleh mengqadha di hari yang lainnya. Jadi tidak boleh memaksakan diri. Kalau memang sakit, maka silakan istirahat dulu dengan tidak berpuasa dan diqadha pada hari yang lainnya. Intinya hal itu membatalkan puasa orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lainnya, Bu, dari Bogor? Sudah Ustaz. Baik, Jazakallah Masya Allah. khairan. Wa jazakumullah khairan. Silakan ditunjuk yang lainnya. Baik, tafadhali ba'daha Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan, host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas tausiah dan konsultasinya. Nah, tafadhali Ada Ummu Amar. beberapa, iya Ustadz. Bisa terdengar Ustadz? Jelas, tafadhali, silakan. Ya, pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi mohon wabarakatuh. nasihatnya ketika tahallul, rambut seorang muslimah itu pendek Ustadz, tetapi ada poninya di belakang, rambutnya pendek. Bagaimana cara memotong rambutnya Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari USA tentang bagaimana seorang muslimah yang tahallul dari umroh atau tahallul dari haji. Cara tahallul Ya. seorang wanita itu adalah dengan mengumpulkan semua rambutnya ke depan. Jadi kumpulkan semuanya ke depan. Kemudian dia memotong satu ruas jarinya. Jadi kumpulkan yang paling ujung dipotong seruas jari. Sehingga seandainya dia rambutnya pendek, ya maka seruas jari itu. Selama dia masih ada rambut di kepalanya, maka itu yang dipotong. Dan cukup seruas jari, itu pun yang paling ujung. Jadi yang paling ujung, sehingga hampir-hampir tidak tampak dia telah memotong rambutnya. Tapi itu sebagai bentuk tahallul, penghalalan dari yang asalnya ihram, yang tidak boleh menggunakan wangi-wangian ketika di rumah ya, ketika sedang ihram, tidak boleh menggunakan kaos tangan, tidak boleh bercadar, maka setelah tahallul maka semua dihalalkan baginya. Ya, begitu Ummu Amar. Silakan yang kedua. Ya Ustadz. Sebelum yang kedua Ustadz, ini ada penjelasan yang pernah didapat. Apakah kalau rambutnya pendek tapi masih agak ada rambutnya gitu Ustadz. Jadi dipotongnya itu sekelilingnya gitu Ustadz. Apakah yang demikian itu juga metodenya seperti itu Ustadz. Jadi maksudnya dari yang kening kemudian ke telinga ke belakang diputerin dan diambil seperti satu ruas jari itu. Apakah yang demikian juga boleh atau seperti itu dilakukannya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, jadi bukan dipotong tiap ujung ya. Jadi bukan rambutnya yang kiri dipotong satu ruas, kanan satu ruas, bukan seperti itu. Tapi dikumpulin semua ke depan. Kemudian nanti yang paling panjang dipotong begitu. Jadi sekali motongnya. Jadi bukan dipotong kiri satu ruas, kanan satu ruas, belakang satu ruas. Tidak. Jadi kalau misalnya dia menggunakan kepang, ya dilepas ikatannya, kemudian disatukan ke depan, dipotong. Sehingga tahallul itu dilakukan di hotel, bukan setelah sa'i. Ya, karena masih banyak orang di sana. Jadi semacam tadi. Jadi bukan dipotong semua sisi, tapi semua digabungkan dan dipotong hanya sekali. Itu pun yang paling panjang, yang paling ujung. Sehingga tidak mengenai semuanya tidak apa-apa. Misalnya karena yang samping pendek, yang kena hanya depan nggak apa-apa. Yang penting potongannya satu ruas jari. Nah, Masya Allah. Iya. Silakan. Ini mungkin karena ukurannya pendek kayak laki-laki Ustadz. Jadi yang panjang tuh cuma yang ada di kening Ustadz. Iya, berarti itu yang dipotong. Ya kalau misalnya nggak bisa itu digabungkan, aja ya Ustadz. Iya berarti itu yang dipotong. Ya. Masya Allah. Ya Ustadz. Jazakumullahu khairan.
Yang kedua Ustadz, Jazakumullah khairan. Tafadhali eh, Ummu Amar. ya, yang kedua Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam tadi warahmatullahi wabarakatuh. menasihatkan juga tentang doa orang yang terzalimi. Terkadang Ustadz, ada misalnya seorang istri yang merasa dia terzalimi oleh suaminya. Padahal ternyata kalau dicek, dia tidak dizolimi, karena memang sudah sesuai syariat dalam Islam. Tetapi sudah terlanjur mendoakan misalnya ada kebencian terhadap, sang suami atau yang lainnya, orang lainnya, sehingga dia mendoakan kejelekan untuk orang itu. Padahal itu akibat dia tidak mengerti, definisi atau tidak mengerti zalim yang dimaksud dalam syariat Islam. Bagaimana pencerahannya atau nasihat Ustadz apabila ini sudah terjadi? Baik, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Pertanyaan bagus ya dari USA tentang bagaimana istri yang merasa terzalimi ternyata dia tidak didolimi sebenarnya dan dia sudah terlanjur mengucapkan doa keburukan untuk suaminya. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Meskipun dalam rumah tangga yang normal selalu ada dinamika. Kita tahu Nabi SAW dalam rumah tangga beliau bersama para ummahatul mukminin, terkadang ada piring yang pecah. Terkadang Ibunda Aisyah pun marah ya dengan Nabi SAW sehingga beliau menyebut menyebut dengan hal yang Nabi SAW mengenalnya. Maka intinya bahwa dalam rumah tangga Nabi demikianlah dinamikanya. Dan mereka adalah orang-orang yang utama yang patut kita contoh dalam rumah tangganya. Maka rumah tangga yang normal adalah rumah tangga yang ada dinamikanya. Ada saat-saat gembira, ada saat-saat duka, dan ada saat-saat yang mungkin antara mereka ada keretakan. Tapi yang terpenting jangan sampai keluar kata-kata yang tidak tepat ya, celaan, bahkan doa keburukan, maka ini kurang bagus. Karena seorang istri yang mengadukan suaminya, yang meluhkan suaminya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi balik bertanya kepadanya, Aina anti minhu? Lihatlah posisimu kepada suamimu. Karena bisa jadi sesuatu yang engkau terima hari ini akibat dari engkau tidak khidmat kepada suamimu, engkau tidak berikan pelayanan kepada suamimu. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu jannatuki au naruki. Ketahuilah bahwasanya suami adalah sarana istri mendapatkan surga atau istri mendapatkan neraka. Kita tahu bahwasanya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ketika menikah dan didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka istrinya Nabi Ismail yang pertama banyak mengeluhkan tentang suaminya. Suamiku begini, suamiku begitu. Maka Nabi Ibrahim pun berpesan kepada istri tersebut, kalaulah nanti suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan bilang kepadanya agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Setelah Nabi Ismail datang dan diberitahu tentang hal itu, maka beliau mengatakan, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Itu adalah bapakku Nabi Ibrahim dan beliau memerintahkanku untuk menceraikanmu. Kenapa diceraikan? Karena banyak mengeluh kepada mertua sehingga akhirnya diganti dengan istri yang lainnya. Jadi yang pertama, seorang istri hendaknya dia tidak banyak mengeluhkan tentang rumah tangganya, tapi berusaha memaklumi antara kekurangan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala kepada istrinya, wahai istriku, kalaulah aku marah maka maklumilah aku. Demikian pula ketika engkau marah aku akan memaklumimu. Kalau tidak demikian maka kita tidak akan pernah bersatu. Jadi saling memahami, saling mengerti ya. Maka ini menjadi bumbu bagaimana keharmonisan di dalam rumah tangga. Kemudian kembali dalam pertanyaan yang disampaikan, bagaimana kalau istri terlanjur mengucapkan ucapan yang negatif ya kepada suaminya? Maka pada asalnya doa yang semacam ini bukanlah doa yang mustajab. Doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa seorang muslim ketika berdoa maka dan isi doanya bukan pemutusan silaturahmi, bukan keburukan dan kemaksiatan, maka Allah akan berikan salah satu di antara tiga. Kalau tidak dibalas kalau tidak dikabulkan apa yang dimintanya, maka akan diganti dia dijauhkan dari keburukan yang serupa, atau kalau tidak akan disimpan dengan pahala yang besar di akhirat kelak.
dengan syarat bahwa doa itu tidak berisi keburukan, kemaksiatan, dan yang semisalnya. Jadi kembali lagi dalam pertanyaan, maka itu doa yang tidak mustajab. Kemudian yang berikutnya, ketika istri menyesal, maka hendaknya dia mengganti doa-doa yang sebelumnya dengan doa kebaikan untuk suaminya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, di antara 70 dosa besar adalah nusyuzul mar'ah ala zawjiha, yaitu nusyuz, pembangkangan seorang istri kepada suaminya, masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian sebelum beliau berpindah dari bab itu ke bab yang lainnya, Al-Imam Al-Dhahabi membawakan sebuah kisah yang inti dari salah satu dari potongan kisah itu, ada seorang istri yang dia senantiasa mendoakan keburukan untuk suaminya yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Dan akhirnya istri itu pun akhirnya meninggal dunia, dan suami itu diganti dengan istri yang lebih baik daripada istri yang pertama. Maka kembali lagi mengingatkan, kalau seorang sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka gantilah doa-doa keburukan yang selama ini dipanjatkan dan diganti dengan doa kebaikan kepada suaminya yang selama ini menafkahi, yang selama ini melindungi. Maka ketika dia berdoa keburukan, pada hakikatnya dia mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Maka silahkan diganti dengan doa kebaikan, agar ketika suaminya baik, maka dia pun mendapatkan kebaikan pula. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang berikutnya. Ustadz, ya masih boleh Ustadz? Tafadhali Ummu Amr. Iya, yang satu ini sambungan dengan yang tadi tentang mendoakan Ustadz. Misalnya ada di dalam keluarga itu, misalnya pembagian waris atau pembagian harta yang dimiliki orang tua tidak adil. Artinya ada yang diambil haknya oleh misalnya kakak tertua, kemudian dijual dan uangnya dibagi-bagikan seperti yang dia kehendaki. Kemudian karena ini sudah jelas kezolimannya, apakah kita sebagai adik misalnya, karena benar-benar tidak rela Ustadz, mendoakan kejelekan atau mendoakan semoga Allah membalas seperti apa yang dia lakukan terhadap saya. Yang seperti itu bagaimana nasihat Ustadz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya, tentang ketika seorang tidak mendapatkan warisan, dia dizalimi dan dia membalas dengan doa keburukan kepada orang yang menzaliminya. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat di surat Al-Fajr sebagai renungan bagi orang-orang yang mengalami fase yang semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'kuluna turatha aklan lamma." Dan kalian memakan harta warisan dengan tamak. Artinya mayoritas orang-orang, anak-anak yang dihadapkan dengan harta warisan, maka mereka berpikir untuk mendapatkan yang sebanyak-banyaknya. Maka ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'kuluna turatha aklan lamma." Kalian memakan harta warisan dengan ketamakan. Padahal warisan itu adalah harta yang langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita tahu bahwa ketika seorang ini memiliki harta, memiliki tabungan, memiliki aset kekayaan, begitu dia meninggal dunia, maka harta itu bukan menjadi miliknya, tapi menjadi milik harta warisnya, menjadi milik ahli warisnya yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ahli waris, tapi yang punya hak bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa salat itu tiang agama. Puasa merupakan rukun Islam. Teknis salat, bagaimana cara puasa dijelaskan oleh Nabi dalam sabdanya, dalam hadis-hadisnya. Adapun tentang warisan, maka Allah langsung menjelaskannya dalam Al-Quran, surat An-Nisa itu. Dengan penjelasan yang sangat rinci. Bahkan ada yang disebut dengan ayatul kalalah, ayat tentang warisan ketika seorang tidak punya leluhur, tidak punya bapak, tidak punya anak. Diatur sedemikian rupa teknisnya di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa yang berhak untuk membagi harta warisan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu berebut. Karena itu bukan miliknya anak, itu miliknya orang tua pada asalnya. Tetapi dipindahkan karena orang tua telah meninggal dunia. Kembali lagi dalam pertanyaan bahwa kalau harta itu diambil dengan cara yang zalim, maka itu sebuah kezaliman dan diperbolehkan dia mendoakan kezaliman.
Namun ketika dia memaafkan, ketika dia mendoakan kebaikan, agar orang yang mendolimi tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga kebaikannya pun sampai kepada dia, dikembalikan harta yang diambil, maka itu jauh lebih utama. Yang perlu kita ingat, bahwa tidaklah ada seorang manusia yang hidup di muka bumi ini, kecuali Allah telah menjamin rizkinya, dan rizki itu tidak akan pernah habis kecuali dia akan meninggal dunia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, ayyuhan nas ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, berbaik-baiklah kalian di dalam mencari harta. Kenapa? Fa innan nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Karena satu jiwa, dia tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia menghabiskan seluruh lumbung-lumbung rizkinya. Artinya, kalau harta warisan itu memang harta rizki untuk dia, maka akan dikembalikan kepadanya. Kalau seandainya itu bukan miliknya, meskipun diperjuangkan, maka akan lepas dari dirinya. Dan rizki tidak hanya harta, kesehatan, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik itu bagian dari rizki yang sangat besar. Kembali lagi dalam pertanyaan bahwa boleh dia mendoakan keburukan, dia mendoakan karena dia didolimi, ini diperbolehkan. Namun ketika dia memaafkan, dia mendoakan kebaikan, hidayah kepada orang tersebut, maka itu lebih afdol, lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada Iya lagi Ustadz, Ummu Amar? jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz? Nah, tafadhali, silakan Ummu Amar. Iya, ini pertanyaan dari teman di Australia Ustadz. Di Australia, Masya Allah. Nah, tafadhali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. diberikan keberkahan beserta keluarga dimanapun berada. Amin wa Ustadz, iyyakunna. wanita diperbolehkan melaksanakan haji yang pertama atau umroh yang pertama karena memang hukumnya wajib. Dapat dilakukan tanpa mahram. Ketika haji tamattu Ustadz, apakah umroh yang dilakukan itu termasuk umroh yang pertama juga? Jadi artinya di kemudian hari untuk umroh yang kedua, ketiga, tidak bisa lagi dilakukan kalau tanpa mahram. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Titipan dari Australia tentang seorang wanita yang haji dan umroh ya, tamattu ya. Jadi umroh dulu kemudian berhaji ya. Taib, apakah ini dihitung yang pertama atau tidak ya? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa hukum asalnya seorang yang berhaji itu harus ditemani dengan mahramnya. Bagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita dia melakukan perjalanan sehari semalam tanpa ditemani dengan mahramnya. Itu berlaku umum termasuk dalam masalah haji. Sehingga di antara para ulama-ulama fuqaha memasukkan istita'ah, kemampuan dalam haji untuk wanita, salah satunya adalah ada mahram yang menemaninya. Kemudian para ulama juga memberikan rukhsah, memberikan keringanan, karena haji ini adalah rukun Islam, penyempurna rukun Islam yang kelima. Kemudian kondisinya ini darurat, artinya dia ingin menjalankan syariat Islam yang mulia itu. Maka para ulama sebagiannya memberikan rukhsah untuk yang kali pertama, haji pertama, umrah pertama, maka dia boleh tanpa mahram. Karena memang kalau membawa mahram mungkin dia tidak mampu secara biaya atau mungkin bahkan tidak ada. Maka ini diperbolehkan selama aman menurut perkiraan. Jadi perbolehkannya itu karena rukhsah hajah. Baik, kemudian ketika seorang sudah haji tamattu, artinya dia umroh kemudian berhaji di tanggal-tanggal haji, hari tarwiyah, tanggal 8 sampai hari terakhir hari tasyrik, intinya dia sebelumnya sudah umroh, kemudian berhaji, maka itu bagian dari umroh yang pertama. Sehingga ketika nanti dia pulang ke tanah air, maka dia tidak boleh berangkat lagi kecuali bersama dengan mahramnya. Jadi dia sudah dihitung sudah umroh yang pertama. Allahu ta'ala. Iya, Masya Allah Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz ada pertanyaan singkat satu lagi. Nah, Afwan. tafadhali, silakan Ummu Amar, silakan. Iya. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon Waalaikumsalam nasihatnya warahmatullahi wabarakatuh. apabila punggung tangan
kalau kita pakai abaya, biasanya kan yang terlihat ya Ustadz. Tetapi kalau sholat, apakah punggung tangan juga boleh terlihat Ustadz? Mohon Punggung tangan. nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Iya Ustadz. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, tentang bagaimana ketika seorang sholat kemudian punggung tangannya itu kelihatan. Kita tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Sehingga seluruh tubuhnya ditutup ketika sholat, kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun telapak tangan juga tidak harus kelihatan ya. Adapun kalau muka maka itu dibuka karena dia juga akan selain ada larangan ya menutup wajah, tetap selain itu juga ada perintah untuk bersujud, dan supaya sujudnya sempurna maka dia harus tidak mengenakan cadar. Seandainya dia sholat di tempat yang terbuka, maka dia mengenakan cadar ketika berdiri dan ruku, itidal ketika sujud maka dibuka cadarnya. Taib, demikian pula tangan ya. Jadi tangan maka pada asalnya maka tangan ini terbuka begitu. Maksudnya tidak ditutup. Adapun ketika misalnya telapak punggungnya kelihatan ketika angkat tangan, maka diusahakan dia mengangkat tangannya itu di dalam balik kerudungnya ya. Dalam balik kerudungnya, karena memang telapak tangan itu yang bagian depannya ini. Itu yang diperbolehkan untuk terbuka ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada satu Iya lagi Ustadz. kayaknya dari peserta. Silakan Bu Nining ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Nining? Dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi. Nah, tafadhali yang terakhir. Iya, ini titipan pertanyaan dari teman Ana, Ustaz. Jadi tadi itu, jadi dia itu kan punya anak satu gitu. Terus suaminya ini kan posisi di sini, Ustaz. Suami istri dan anak satu. Nah, untuk SMA nanti rencananya kan suami itu maunya istrinya itu di Jawa, di Jogja gitu kan. Karena anaknya maunya ayahnya itu sekolah di Jogja. Nah, sedangkan suaminya itu bekerjanya di sini. Nah, tadi dia tanya ke saya harus ngikutin karena satu perintah suami untuk nungguin anak saya, tapi satu sisi saya berjauhan dengan suami. Jadi saya harus milih yang mana begitu, Ustadz. Baik, Pertanyaan Masya Allah. dari Baik, teman Masya saya Allah. itu Pertanyaan sangat bagus ya. Dari mana tadi Bu? dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, taib, bagaimana ketika seorang istri dia jauh dari suaminya satu sisi, tapi di sisi lainnya suaminya ingin dia menunggu anaknya di kota lain begitu ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal semacam ini ya, silakan dikomunikasikan dengan suami dengan cara yang santun, dengan bahasa yang santun di waktu yang tepat ya. Silakan dikomunikasikan, misalnya istri ingin tidak jauh dari suami, bahkan ingin anaknya juga sama dengan mereka, maka silakan dikomunikasikan. Silakan dikomunikasikan ketika suami sudah mengambil satu keputusan dengan mendengar aspirasi dari istrinya tadi yang disampaikan dengan cara yang baik, maka kebijakan keputusan suami itu yang dijalankan. Misalnya suami dengan berbagai pertimbangannya sudah berangkat saja ke Jogja, temani anak kita untuk sekolah di sana dan sebagainya. Itu menjadi keputusan, maka istri taat kepada suaminya. Jadi silakan istri ini memberikan masukan kepada suami. Tapi ketika sudah menjadi keputusan, istri harus taat kepada suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha atau qala wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, ketika ada seorang muslimah yang dia menjaga salat 5 waktunya, dia menjaga puasa Ramadannya 1 bulan, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha wa ata'at zawja, dia mentaati suaminya, maka nanti pada hari kiamat wanita yang semacam ini taat kepada suami, dia akan dikatakan pada hari kiamat, silahkan engkau masuk pintu surga dari mana saja yang engkau kehendaki. Bahkan seandainya dibenturkan antara permintaan orang tua dengan keputusan suami, selama bukan
bertentangan dengan syariat Allah, maka yang dimenangkan adalah permintaan keputusan suami tersebut, bukan permintaan orang tua. Seandainya dibenturkan itu. Jadi demikianlah kedudukan suami bagi seorang istri. Karena suamilah yang menafkahi istri, suamilah yang memiliki hak besar atas istrinya, sehingga istri mentaati suami. Meskipun boleh istri memberikan saran dengan bahasa yang santun, sehingga harapannya akan merubah keputusan suami tersebut. Begitu Bu, ini mungkin akhir dari konsultasi kita. Iya, baik Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke moderator untuk mengakhiri konsultasi pada kesempatan kali ini. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustadzuna. Alhamdulillah telah usai konsultasi muslimah pada malam hari ini. Ma'al Ustadz Dr. Irfan Yahdi Hafizahullah Ta'ala. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ala husni istima'ikun wa ihtimamikun ya talibat. يمكن نكفي درسنا في هذه الليل إن وجدتم الأخطاء وأفكم منكم. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.